Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok Tibra. Berikut ini adalah analisis aspek kelebihan dan kekurangan ide bisnis kami yang terdiri dari dua. Pertama, clothing line. Kelebihan, memiliki peluang bisnis yang besar di industri fashion. Dua, penentuan harga jual produk yang tidak sulit. Tiga, membuka lapangan kerja baru. Kekurangannya adalah persaingan yang ketat dan pencemaran lingkungan. Dua, Maglego. Kelebihan, unik, inovatif, dan bisa dimainkan. Kekurangan, segmentasi pasar yang sempit, dan perlu mengedukasi konsumen terlebih dahulu. Berdasarkan analisa tersebut, kami memilih ide bisnis clothing line dengan nama Tibra. Kami juga melakukan analisa dengan metode analisis SWOT. Berikut hasilnya. Kondisi internal pengusaha memiliki 3 strength atau kekuatan. Yang pertama, memiliki pengalaman di bidang industri fashion. 2, mengetahui selera pasar. Dan 3, waktu kerja yang fleksibel. Adapun 2 weaknesses-nya atau kelemahannya. Yang pertama, kurangnya jam terbang dan modal yang minim. Kami pun memiliki 2 opportunities atau keuntungan. Yang pertama, minat pasar yang besar dan banyaknya konsumen. Kami juga memiliki 1 threat atau ancaman, yaitu persaingan yang ketat. Berikut adalah kuadran hasil analisis SWOT. Dapat dilihat bahwa selisih opportunities dan SWOT-nya ada 1. Maka dari itu, strategi kami untuk lebih unggul dari pesaing adalah dengan cara memperkuat ciri khas produk agar menonjol daripada produk pesaing. Analisa pesaing. Nama pesaing pertama adalah Casa della Ropa. Kelebihannya adalah harga bersaing dan kualitas internasional. Kekurangannya adalah karena baju bekas, stok sangat terbatas, satu item hanya ada 1. Cara mengatasi persaingan adalah memiliki stok yang banyak dan menerapkan sistem pre-order. Saingan kedua adalah Yunoya, yang memiliki bahan baku yang ramah lingkungan dan meminimalisir sampah plastik. Kekurangannya adalah karena terbuat dari plastik, bahannya tidak senyaman katun dan relatif mahal. Cara mengatasi persaingan adalah dengan menggunakan katun organik yang lebih eco-friendly dari bahan lain seperti polyester. Selanjutnya, Kitsch. Kelebihan dari Kitsch adalah memiliki desain yang lucu dan sudah memiliki identitas brand yang kuat. Kekurangannya adalah harganya relatif mahal. Cara mengatasi persaingan adalah dengan menetapkan harga yang bersaing dan memberlakukan promo serta potongan harga yang menarik pembeli. Deskripsi produk. Produk yang kami jual adalah kemeja dengan potongan klasik sehingga tidak lekang zaman, namun memiliki desain motif yang up to date dan menarik dengan bahan yang nyaman sampai untuk dipakai tidur. Manfaat produk utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan sandang yang pastinya, namun juga sebagai cara individu untuk menunjukkan identitasnya lewat kemeja beraneka motif tanpa mengorbankan unsur kenyamanan pemakai. Bahan baku yang digunakan adalah katun organik. Keunikan dan keunggulan produk, nyaman sekali sampai bisa untuk digunakan sehari-hari dan tidur juga, dan memiliki motif yang beragam. Penentuan target konsumen dan karakteristiknya. Segmentasi untuk waktu dekat. Secara geografi, negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali. Kota Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, Denpasar. Demografi, jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Tingkat pendapatan per bulan, kurang dari 1 juta, 1 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 5 juta, dan lebih dari 5 juta. Tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan sederajat. Agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Psikografi, kaya, menengah, miskin. Introvert, extrovert, atau ambivert. Targeting kami dari segi geografi, wilayah Indonesia, bagian Jawa Barat, khususnya Bandung di daerah Setiabudi. Demografi, laki-laki 60% dan perempuan 40%. Kalangan pemuda atau pemudi, usia 16 sampai 27 tahun.
dengan pendapatan lebih dari 1 juta. Tingkat pendidikannya yaitu SMA sampai perguruan tinggi. Psikografi untuk kalangan menengah ke atas dengan gaya hidup milenial, suka main atau kumpul bersama teman-teman, atau yang suka apparel unik. Positioning atau penempatan usaha. Tibra adalah brand clothing line yang menyediakan kemeja cakep dengan rasa piyama. Maksudnya, kemeja kami modis dan memiliki motif yang beragam, serta ngetrend, namun dengan sentuhan klasik dan dibuat dengan bahan yang sangat nyaman sampai bisa dipakai tidur. Slogan, Cool and Comfort at its finest, atau kemeja cakep rasa piyama. Keuntungan produk atau jasa. Apa saja produk atau jasa yang kami jual? Sebutkan dan jelaskan. Seperti yang sudah kami jelaskan, kami menjual kemeja untuk target waktu dekat. Selanjutnya, kami juga menargetkan untuk menjual celana bahan, t-shirt, dan kaos kaki. Adakah produk atau jasa lain yang sama dengan produk atau jasamu? Sebutkan dan jelaskan. Ada banyak, seperti di tabel pesaing yang dibahas sebelumnya. Ditambah lokal brand yang mengusung konsep yang mirip yaitu kemeja. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena industri fashion ketat persaingannya. Apa saja yang membedakan produk atau jasamu dengan produk sejenis lainnya? Kami memiliki unsur storytelling dari produk dan konsep yang menarik. Tibra membawa tema kemeja yang enak dipakai tidur juga, sehingga ada ekosistem produk yang dapat kami ciptakan dari sana, seperti Tibra Nightmares atau Tibra Sweet Dreams. Setiap tanggal tertentu juga akan diadakan Tibra Dream Corner, di mana konsumen bisa mensubmit mimpi mereka yang nantinya akan dijadikan motif untuk kemeja. Rencana apa yang akan kamu lakukan agar keunikan produk atau jasamu dapat dilihat oleh konsumen? Tentunya, kami akan membuat sosial media di mana di sana kami memposting produk kami, namun berselimut art account juga, di mana setiap produk kami memiliki cerita sendiri yang unik berdasarkan tema mimpi yang dibawa. Strategi pemasaran produk atau jasa. Kemeja untuk waktu dekat yang modelnya klasik dengan motif cakep dan unik serta up to date. Lalu ada juga celana bahan, t-shirt, dan kaos kaki. Harga untuk kemeja dibanderol dengan harga Rp120.000. Untuk celana bahan dengan harga Rp150.000, t-shirt dengan harga Rp90.000, dan kaos kaki dengan harga Rp30.000. Tempat distribusinya hanya online, yaitu Instagram dan Twitter. Promosinya juga di Instagram, Twitter, dan mulut ke mulut. Menghitung biaya marketing. Karena kami online base, biaya marketing yang kami butuhkan adalah kuota internet per bulan sekitar Rp100.000. Rancangan biaya produksi. Untuk awalan, kami hanya akan menjual kemeja terlebih dahulu. Berikut adalah tabel biaya produksinya. Biaya sablon untuk 3 potong kemeja, satunya seharga Rp70.000 dengan total Rp210.000. Alur aktivitas produksi. Yang pertama, konsep, kedua, digital drawing, 3, design making, 4, production, 5, packaging, dan terakhir, marketing. Keuntungan kotor atau omset produk. Item dengan harga jual Rp120.000. HPP per unit adalah Rp70.000 atau harga per unit. Harga modal per unit Rp70.000. HPP per unit atau biaya produksi per unit adalah Rp70.000. Keuntungan kotor per unit adalah Rp50.000. Perhitungan untuk menutup biaya operasional. Titik impas unit adalah 2. Dengan biaya operasional sebesar Rp100.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 2 unit untuk menutup biaya operasional. Perhitungan balik modal. Balik modal unit adalah 5. Dengan modal Rp210.000, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 5 unit. Target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Dalam jumlah waktu 3 bulan, diperkirakan laba kotornya mencapai Rp1.200.000. Sedangkan laba bersihnya dapat mencapai Rp450.000. Bisnis plan model kanvas. Nama usaha kami adalah Tibra, jenis usaha clothing line. Deskripsi singkat usaha. Tibra adalah brand clothing line yang menyediakan kemeja cakep dengan rasa piyama. Maksudnya, kemeja kami modis dan memiliki motif yang beragam, serta ngetrend, namun dengan sentuhan klasik dan dibuat dengan bahan yang sangat nyaman sampai bisa dipakai tidur. Produk usaha yang ditawarkan
yaitu kemeja untuk target jarak dekatnya. Keunggulan atau keunikannya adalah selain motifnya beragam dan cakep, potongannya juga klasik dan bahannya nyaman seperti pakai piyama. Belum ada yang memakai konsep bertemakan ala mimpi sebagai representasi kenyamanannya. Jumlah produksi 3, tempat menjual adalah Instagram dan Twitter. Celana bahan, selain motifnya beragam dan cakep, potongannya juga klasik dan bahannya nyaman seperti pakai piyama. Perbandingannya dengan produk lain, belum ada yang memakai konsep bertemakan ala mimpi sebagai representasi kenyamanannya. Jumlah produksi 3, penjualannya lewat Instagram dan Twitter. T-shirt, selain motifnya beragam dan cakep, potongannya juga klasik dan bahannya nyaman. Perbandingan dengan produk lain, storytelling dan keunikan konsep serta kenyamanannya. Jumlah produksinya 3, penjualannya lewat Instagram dan Twitter. Kaos kaki, motifnya beragam dan nyaman dipakai. Keunggulannya adalah dari segi storytelling dan keunikan konsep serta kenyamanannya. Jumlah produksinya 3 dan akan dijual lewat Instagram dan Twitter. Kegiatan utama atau key activity. Kegiatan utama dari Tibra adalah menjual pakaian. Pelaksanaan tugasnya adalah akan ada pembagian antara tim yang berfokus kepada art making atau pattern, design, dan marketing. Kedua, share art dan storytelling. Pelaksanaan tugasnya adalah dengan seminggu 3 kali akan memposting post produk dengan deskripsi cerita di bawahnya. Sumber daya utama atau key research. Yang pertama, driven innovative talent. Kedua, marketing. Dan ketiga, business development. Target konsumen. Spesifikasi konsumen pertama, anak remaja yang suka hangout, dan laki-laki 60% dan perempuan 40%. Dewasa berusia 20-27 tahun yang ingin berpenampilan fresh dan estetik. Kelompok konsumen untuk kalangan menengah ke atas, gaya hidup milenial, suka main atau kumpul bersama teman-teman, atau yang suka aparel unik dengan pendapatan lebih dari 1 juta per bulan. Strategi pemasaran untuk produk kemeja dengan harga Rp120.000, celana bahan Rp150.000, t-shirt Rp90.000, dan kaos kaki Rp30.000. Tempat pemasarannya di Instagram dan Twitter, juga promosinya di Instagram dan Twitter. Rencana keuangan. Biaya produksi adalah Rp70.000 dan biaya operasional dan pemasaran adalah Rp100.000. Jadi, total kebutuhan modal sesuai dengan total perencanaan keuangan adalah Rp170.000. Diperoleh dari bantuan dana program Japri, yaitu Rp170.000. Perhitungan balik modal unit, yaitu 4. Dengan modal Rp170.000, maka akan balik modal setelah menjual 4 unit. Baik, sekian dari kelompok Tibra yang terdiri dari Dinda Trinopianti, Dina Fazarino Hero, Elva Ainundianti, Nadira Hasna Hanifah, Naufal Musyabah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.